Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Krie Eleison Sanatana Cega dari Prodi Perbankan dan Keuangan, NIM 2005-07-1079. Di sini saya akan menyelesaikan tugas T1 saya, mata kuliah akuntansi keuangan. Di sini saya sedang bersama Opung Mario. Saya akan salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Medan ini. Kalau boleh tahu, Opung, nama usaha Opung apa ya? Ombus. Jadi nama usaha Ombus. Iya. Jadi pemilik usahanya itu Opung sendiri. Iya, saya sendiri. Kalau boleh tahu dengan nama Opung apa ya? Kalau bisa kita tahu. Tiambun Rosmin C Simangunsong. Jambon, Rosmin C Simangunsong. Romins C, Simangunson. Iya. Alamat usaha Opungnya di mana? Jalan Pembangunan Gang Sejahtera. Jalan Pembangunan. Helvetia Timur. Baik. Jadi apakah Opung punya karyawan dalam menyelesaikan tugas membuat lapet? Kalau pesanan saya banyak, karena mau orang pesan sampai 2000 biji satu hari. Saya ambil anggota 3 orang. Tapi kalau di bawah 1000 cuma 1 aja. Oh ya. Jadi lapet ini harga per unitnya itu berapa ya? 2000. 2000 ya. 2000 dijual, jadi dijual 2000 satu buah. Iya. Jadi setiap hari atau setiap bulannya itu berapa biasanya laku lapetnya? Minimalnya lah ya. Minimal ya. Kalau kita menjual 1000 biji aja satu bulan berarti kan udah 2 juta, Begitu ya. ya kan? Kalau pada umumnya minimalnya itu 2000 ke 3000. Kecuali kalau dia menjelang Natal mau sampai 5000 satu bulan. Iya. Penghasilan saya itu minimal kalau 2500 sudah 5 juta, berarti separuh dari Modal. pesanan atau modal saya, itulah keuntungannya. Ya, hitungannya seperti Istilahnya 2000 rupiah satu biji. Jadi udah sama saya itu 1000. itu. Oh ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pung. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam membuat lapet itu? Bisa Opung paparkan berapa bahan-bahan, alat-alat Iya. dan lain-lain. Kalau alat kan memang sudah dari dulu itu kita sediakan. Tapi bahannya Bahannya beras, kelapa, gula merah atau gula putih, daun pisang. Jadi contohnya dalam satu kuartal atau dalam satu sekali pengambilan 1000 contohnya. Contohnya 1000 lapet. 1000 biji 1000 lapet. biji lapet. Nah, itu berapa yang dibutuhkan bahan-bahan? Oh, bahan-bahannya 1 kilo beras itu kan 1 kilo 1 kilo beras ya. beras itu 30 biji. 30 biji. Berarti kalau kita mau ngambil 1000 biji berapa itu? Jadi hitungannya 1 kilo 30 biji. 1 kilo 30 biji. Nah, 1 kilo 30 biji 1000 biji bagi 30. ya. Jadi bisa 33 kilo ya. Jadi satu karung beras lebih ya. Hitungannya. Iya, ya. begitulah. Hitungan kasarnya. Lebih kurang ya. Lebih kurang segitu. Nah, jadi kelapa juga 30 buah karena 1 kilo beras 1 biji kelapa. Oh, Nah, 30 buah. 30 buah. Jadi kalau gulanya 1 kilo beras 1 kilo beras berarti kalau 100 biji 1 kilo beras setengah kilo gula. Setengah kilo. Perbandingannya seperti itu. Iya, perbandingan seperti itu. Daun pisang, Oh, daun pisang untuk membungkus kita lapet. beli daun pisang itu sekaligus ada berlipat-lipat begini dijual mereka. Ya, yang dijual di pasar ya. Nah, kita beli kan itu kan 2000 satu lipat. Satu lipat. Kalau kita beli kadang-kadang mau 30.000, mau 40.000, begitulah. Begitu ya. Nah, Jadi modal satu buah lapet itu 1000. 1000. Untungnya 1000. Jadi, 1000. Opung jual 2000 ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada catatan kas masuk dan keluar dalam usaha Opung itu ya? Ada. Ada. Jadi Ada. Opung selalu hitung Lengkap semua ya. Sampai per bulannya pun saya hitung berapa keuntungan saya itu bulan. Iya.
Iya ya Opung. Ada saya catat semua. Catat semua ya. Terus kalau catatan persediaan barang. Persediaan barang, kalau persediaan barang itu apa itu? Istilahnya kukusan ya. Kukusan ya. Kompor gas. Ya, kompor gas. Apakah ada Opung catat lah berapa persediaan barang Opung kan masih ada, nanti kalau ada Masih yang ada rusak, lengkap semua. ya ya. Kompor gas yang besar. Kompor gas besar ya masih ada. Kukusan yang besar, sampai yang sedang, sampai yang kecil. Karena mereka kan ada yang pesan sampai 1.000-2.000 biji. Saya pakai kukusan yang besar. Itu pun nggak bisa sekali masak. Jadi kalau ada yang minta 300 biji, saya pakai yang sedang. Kalau hanya 100 biji, saya pakai yang kecil. Dan itu sudah Opung catat semua ya, berapa kukusan besar, berapa kompornya, Iya. dan dicatat semua. Iya, udah. Dan masih belum ada yang diganti ya. Udah ganti karena saya buka usaha mulai tahun 2013. 2013. Jadi sekitar 8 tahun. 8 tahun ke 9 tahun begitulah. Ya, jadi sudah lumayan lama dan Iya, udah. jadi ada barang-barang yang sudah diganti ya, Udah, karena rusak. yang diganti kompor gas yang besar udah saya ganti, kukusan udah ganti sekali, Iya. parutan kelapa, Parutan kelapa. kan ada parutan Ya, kelapa untuk yang membuat kue lapet. itu udah pernah ganti. Semua sudah pernah ganti. Lalu Opung juga punya catatan pembelian dan penjualan barang. Ada? Berapa barang laku, Iya, berapa ada. barang yang Opung beli. Ada ya. Sudah Opung catat semua ya. Udah. Jadi kira-kira sebulan itu laku berapa? Maksudnya berapa masuk uang masuk ke Opung, ke dalam kas usaha Opung? Berarti itu keuntungannya. Ya enggak, masih semuanya masih belum bersih, masih kotor. Oh, kalau masih kotor itu kalau kita jual dalam 1 bulan itu kadang-kadang 3.000 buah, berarti 6 juta 6 juta ya. Sebulan. sebulan. Oh jadi itu masih stabil terus ya atau Iya, stabil. Tapi terus ya? pandemi ini memang Oh jadi berkurang. ya di pandemi. Jadi ini hitungannya pada saat sebelum pandemi ya. Iya. Jadi sekarang bagaimana? Apakah masih berlanjut? Masih berapaan sekarang yang masuk yang laku lapetnya? Selama pandemi 2020 sampai sekarang separuh pun nggak bisa kami Iya, cari. jadi Opung sendiri salah satu pelaku usaha yang terdampak Iya. dari pandemi ini ya. Memang. Lalu mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya. Apakah ada pembelian atau penjualan barang Opung yang tidak tunai? Ada. Bisa berupa utang. Utang dia. Iya. Ada. Jadi bisa Opung ceritakan bagaimana pembeliannya? Apakah dibayar setelah itu atau istilahnya begini. panjar? Ada juga yang tunai, Langsung uangnya langsung cash. habis bersih ya. Iya. Ada juga kadang-kadang si yang memesan ini, karena yang memesan ini pada umumnya catering. Catering. Jadi kalau kita antar ke Wisma, lapet tadi kita antar ke Wisma kan dia nggak ada bawa uang tunai. Iya. Besok dah atau lusa lah. Nah begitu. Saya. Nggak ada juga yang tunai, ada yang utang. Jadi sampai saat ini apakah masih ada yang belum membayar uang pembelian lapet Opung? Nggak Dari ada. customer Opung sendiri? Nggak Tidak ada, ya? udah lunas. Jadi semuanya sudah lunas. Sudah lunas. Jadi tidak ada yang minus dari pembukuan Nggak keuangan ada. Opung. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Opung Mario, salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Medan yang menjual barang kue lapet. Mungkin sekedar informasi, kue lapet itu adalah kue khas Batak ya yang sering digunakan untuk pesta-pesta Batak ya. Iya. Nah, jadi ini juga salah satu barang yang harus kita lestarikan sebagai anak bangsa. Kenapa? Karena ini adalah kue tradisional dari budaya kita. Mungkin hanya ini sesi tanya jawab dari saya. Mohon maaf kepada Opung jika ada kesalahan atau mungkin salah ucap yang membuat Opung jadi tersinggung. Terima kasih Opung.